sekarang jadi pecah. Ngeri. Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman? That all? Why me crack that soldier? 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 Why soldier boy, I been it. Ini kalau jatuh pecah apa enggak ini? Pecah ya? Ini akan saya jatuhkan ke atas keramik sini. Ini keramik keras ya. Keras. Nanti pecah apa enggak? Ini saya baru percobaan ya. Kalau nanti gagal ya nggak apa-apa, nggak ada latihannya, nggak ada persiapan kan, cuma punya satu kelentong. Supaya jadi keras ya. Pada awal pembelajaran, siswa diberikan ice breaking, yaitu guru mendemonstrasikan menggunakan bolam yang dijatuhkan, dan bolam itu tidak pecah karena sudah diberi kekuatan lapisan energi. Ini hanya merupakan hiburan untuk memancing perhatian siswa agar segera dapat fokus mengikuti pembelajaran. Lagi ya. Ya udah, sudah cukup aja. Yang penting kelentongnya pecah ya. Sekarang jadi pecah. Ngeri. Berarti kelentong ini memang sebenarnya kan dijadikan pecah. Gitu. Tapi tadi beberapa kali percobaan tidak pecah. Jadi ini karena suatu eksperimen percobaan sudah berhasil beberapa kali disatukan, tadi nggak pecah. Ya. Mungkin energinya sudah hilang setelah beberapa kali dicoba. Saya pukulkan di sini tadi. Ini energinya mungkin sudah hilang. Yang sudah saya induksikan tadi, sugestinya sudah hilang. Konsentrasinya sudah tidak fokus, sehingga pada pelajaran yang lalu, materi yang lalu, kita sudah belajar tentang reproduksi pada manusia, sistem reproduksi pada manusia. Itu pada yang pria itu punya organ reproduksi, ya kan? Ini gambar yang kemarin, ini organ reproduksi pada pria. Yang satunya pada wanita. Coba saya tes dulu yang pelajaran yang lalu. Apersepsi dan motivasi dilakukan pada saat pembukaan proses pembelajaran. Apersepsi ini berfungsi untuk menyamakan konsep atau mengingatkan konsep yang pernah diberikan pada pembelajaran sebelumnya yang akan digunakan untuk mengembangkan konsep tersebut pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang organ reproduksi tumbuhan biji tertutup angiosperme, yaitu berupa bunga. Sehingga siswa nanti di dalam melaksanakan kegiatan mengamati bunga dan bagian-bagiannya beserta fungsinya, ini tidak akan mengalami kesulitan dan akan mengembangkan pengetahuan sebelumnya untuk dijadikan dasar untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang organ reproduksi pada tumbuhan biji tertutup atau angiosperme tersebut. Apakah ada tumbuhan jantan dan tumbuhan betina seperti manusia? Bunga bintang putri. Ya, oke, berpendapat dulu. Kalau tumbuhan bagaimana? Apakah juga ada gamet jantan, gamet betina, sehingga nanti tumbuhan itu ada yang punya alat kelamin jantan, alat kelamin betina? Punya. Oke. Betul. Tumbuhan juga punya alat kelamin jantan dan betina. Apakah benar bahwa bunga ini merupakan organ reproduksinya dari tumbuhan ini? Kalau ini benar bahwa bunga merupakan organ reproduksinya tumbuhan, berarti di dalam bunga itu pasti ada yang bagian menghasilkan sperma, gamet jantan, dan ada bagian yang bisa menghasilkan sel telur. Benar ya?
Tujuan pembelajaran biasa disampaikan pada awal proses pembelajaran, yaitu pada saat pembukaan. Tujuan pembelajaran ini harus disampaikan kepada siswa supaya siswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada pencapaian tujuan pembelajaran tersebut, sehingga siswa tidak melakukan hal-hal atau kegiatan yang di luar untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan halaman 65 LKS pada dipakai. Sekarang harus mengamati bagian luar maupun bagian dalamnya. Sampai nanti digunakan bagian dalamnya. 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing kelompok sudah punya objek bunganya masing-masing. Tahap pertama coba pelajari LKS-nya, kembali kegiatan siswa halaman 65. Mengelola siswa dalam kerja kelompok ini sangat penting karena proses pembelajaran berbasis pada student centered, sehingga betul-betul bahwa siswa melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan bekerja sama di kelompoknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini juga dapat menumbuhkan karakter-karakter yang bisa berkembang pada diri siswa. Misalnya, siswa akan suka bekerja sama, siswa dapat menghormati pendapat orang lain, dan sebagainya. Kemudian cara mengamati nanti juga disatukan dengan gambar pada buku, ya kan? Sehingga kalau mengamati pekerjaan kalian apakah hanya main menteleng toh? Harus digambar apa enggak? Digambar. Nanti terus bagian-bagiannya diberi nama enggak? Diberi nama. Dan setiap bagian nama bagian itu fungsinya apa? Ada pertanyaannya di bawahnya ya. Jadi pekerjaan kalian adalah mengamati bunga sebagai organ reproduksi tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Kemudian memberi nama dan menyebutkan fungsinya sesuai dengan pertanyaan pada LKS pada buku paket. Paham? Terus apa ini? Mengamati bagian. Tabel lagi ngisar itu. Sebagai alat ini boh kurang apa Juga bagian intinya maksudnya apa? Kegiatan presentasi dilaksanakan untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan siswa kepada teman-teman atau siswa yang lain. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan hasil dari kerja siswa, apakah sudah benar atau belum, yang nantinya saat presentasi akan saling berdiskusi satu sama lain untuk menemukan konsep secara mandiri, walaupun di dalam prosesnya harus bekerja secara kelompok. Presentasi ini juga dapat digunakan untuk checking pemahaman terhadap kegiatan pembelajarannya, apakah nanti sudah benar atau belum. Apabila belum benar, maka akan dilakukan pembetulan, yaitu pada saat proses klarifikasi oleh guru. Benang sari, kepala putih, dan dasar bunga. Jadi untuk masalah penerbukan, pembuahan dan perkembangbiakan secara spesifik kita bicarakan atau kita lanjutkan untuk materi dulu kita bicarakan pada pertemuan
Klarifikasi dilakukan pada akhir pembelajaran. Klarifikasi ini dilakukan oleh guru untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Apabila siswa menanggapi secara positif dan senang di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, maka hal itu akan dikembangkan lebih lanjut pada proses pembelajaran berikutnya. Namun apabila siswa mengalami kesulitan sehingga memberikan kritik dan saran, maka kritik dan saran siswa juga bisa dipakai sebagai dasar perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau diberi emosian itu pemerengut atau ketawa kecil atau ketawa ngakak yang senang atau malah pusing, itu siapa yang mau ngasih pesan? Kasih bonus. Kelompok yang belum masuk, kelompok yang belum masuk, kelompok yang belum masuk ke sini, masuk. Tinggal kasih kesan dan pesannya saja. Kesan bagaimana pesan pelajaran. Pesan dan pesannya dari awal itu kagetnya sebenarnya tiba-tiba Pak Sidi naik ke atas kursi, kira mau ngapain kan? Mau kesini ternyata mau menjatuhkan ulang. Aku kira bakal pecah, makanya aku menjauh, tapi ternyata enggak. Mau pecah tuh baru yang ketiga tuh seru banget. Kaget. Kok bisa gitu? Nah, terus habis itu bunganya apa sih? Meneliti bagian bunga itu seru banget, soalnya buka-buka bagian bunganya, terus oh ini kelihatan bakal bijinya, terus ini kelihatan ininya, terus ada warnanya juga bunganya pas begini-gini. Pokoknya dari awal tuh seru aja sampai sekarang. Ada pesannya atau mungkin saran untuk pelajaran berikutnya bagaimana? Dilihat lagi. Ya kalau pas ada bahan, ada kegiatan dilihat ya sudah. Ada lagi? Sudah cukup? Jadi yang laki-laki mana Mbak? Baik, kita beri kelas. Pemberian tugas kepada siswa pada akhir pembelajaran dimaksudkan agar siswa lebih siap di dalam mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Hal ini juga dimaksudkan agar tercapai hubungan rantai kognitif antara pelajaran sebelumnya dengan pelajaran berikutnya.